Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Ashab al-fadilah, hadaratil masyayikh wal habaib wal ulama wa ala rasihim akhil aziz al-karim ibn al-karim Kiai Al-Junaidi Al-Baghdadi atalallahu baqa'ah, Kiai Umar Saifuddin, Kiai Taufikur Rahman, Nyai Ilmi Mufidah, Kiai Hamid Husain dari Pejaten, dan beberapa ulama yang lain, para pejabat pemerintah, sadati wa sayyidati, anisati ashabi wa zumala'i, abna'i wa banati ayyul hudur. Sebenarnya saya sudah lama ingin bergabung ke majelis zikir di sini, yaitu pesantren Barakatul Qadiri. Tapi ingin menjadi salah satu murid yang terbelakang dari Kiai Junaidi Al-Baghdadi. Tapi baru kali ini Allah melapangkan jalan saya menuju kemari, baru malam ini. Kiai Al-Junaidi Al-Baghdadi orang luar biasa. Umurnya masih 40 tahun, tapi makomnya sudah belum nyampe 40. 35. Tapi makomnya sudah makom tajrid. Makom yang tidak mementingkan al-asbab wal musabbabat. Sudah tidak menggunakan hukum kausal. Sudah tidak menggunakan sebab dan akibat. Pokoknya semua istirsalun nafs ala ma yuridullah. Melepaskan dirinya sesuai dengan kehendak Allah. Opo jare Gusti Allah, apa kata Allah? Itu namanya makom tajrid. Mudah-mudahan Kiai Al-Junaidi Al-Baghdadi ini mewarisi dan meneruskan sesuai dengan namanya, yaitu Sayyidit Thaifatus Sufiyah Imam Abul Qasim Muhammad Al-Junaidi Al-Baghdadi An-Nahawandi. Imam Junaidi lahir di kota Nahawan, besar di Baghdad, wafat tahun 297 Hijriah. Beliau adalah tokoh sentral sufi, guru para sufi. Beliau sendiri gurunya namanya Asri As-Sakoti. Pamannya dan gurunya adalah Asri As-Sakoti. Asri As-Sakoti punya guru namanya Imam Abu Mahfuz Ma'ruf Al-Karhi yang wafat tahun 200 Hijriah. Abu Mahfuz Al-Karhi punya guru namanya Imam Ali Ar-Ridho Ibn Musa Al-Kazim Ibn Ja'far Sadiq bin Muhammad Baqir bin Ali Zain Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Jadi sanadnya Sufi Tarekat Junaidiyah ya, yang dibangun oleh Syekh Abul Qasim Muhammad Al-Junaidi, nyambung sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Abul Qasim Al-Junaidi Al-Baghdadi, Sayyidut Thaifatus Sufiyah, yang wafat tahun 297 Hijriah, telah memberikan definisi. Memberikan apa definisi itu? Apa definisi itu? Ya definisi lah. Tasawuf itu apa? Tasawuf itu adalah antaku nama Allah bila alaqah. Kamu hendaknya dengan Allah tanpa ada perhitungan. Bukan sholat kita ingin dapat surga. Kita sholat tidak karena ingin surga. Kita menjauhi maksiat mungkarat tidak karena takut neraka. Kita pakai jilbab datang ke sini, di mana-mana pakai jilbab ibu-ibu, bukan karena takut undang-undang pornografi. Tapi lillahi ta'ala, kita menutupi aurat karena Allah. Kita sholat, puasa, zakat,
sholat malam, baca Quran, bukan karena ada undang-undang pemerintah yang ngatur itu, tapi karena lillahi ta'ala. Kalau masih karena takut undang-undang, namanya masih jauh dari nilai, jauh dari jihad, jauh dari semangat perjuangan. Maka ibadah itu lillahi ta'ala, bukan karena biar dipuji mertua, bukan karena ingin dipilih jadi apa? Oh bupati, sebentar lagi pilih pers kok bupati. Sebentar lagi pilih pers kok bupati. Nah, keikhlasan itu tadi lahirnya dari hati. Lahirnya dari mana? Bukan dari mulut, bukan dari fisik, bukan dari indera, tapi ikhlas adanya di hati. Maka Allah berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 16, Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qabl fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Ayat ini yang diajak ngomong oleh ayat ini, mukhatabnya yang diajak ngomong orang mukmin, bukan orang yang belum mukmin. Ya bapak-bapak, ibu-ibu ini, kita-kita ini yang sudah mukmin, ditegur oleh ayat ini atau ditanyakan oleh ayat ini. Bagaimana Allah bertanya? Kira-kira begini kalau diartikan agak luas. Saya sudah tahu kamu sholat. Saya sudah tahu kamu rajin zikir di Bekasi, di apa? Di mana ini? Di Barokatul Qadiri. Saya sudah tahu kamu pergi haji tiap tahun, malah jadi koordinatornya malah. Saya sudah tahu kamu rajin beribadah. Yang saya tanyakan kata Allah, kapan kamu mempunyai hati yang khusyuk? Nah, hati yang ditanyakan nih, bukan berapa kali, berapa ribu, berapa kali khatam Quran, tapi hatinya kapan menjadi hati yang khusyuk. Khusyuk li zikrillah. Jadi zikir itu yang paling, di samping zikir lahir, di samping zikir yang lisan, zikir yang paling penting adalah zikir qalbi, zikir khofi. Kalau zikir khofi, kapan saja, di mana saja bisa kita amalkan. Sambil nyupir, sambil mencangkul, sambil melayani pembeli. Kalau seumpama kita punya warung, sambil kerja, hati kita selalu zikir. Nah, tapi hati itu apa yang nggak tahu. Hati itu apa? Nah ini hati, panjang bicara hati ini. Hati itu yang paling dangkal, yang paling dekat, namanya basirah. Apa namanya? Basirah itu apa? The eye of heart, penglihatan mata hati. Nah, setiap kita mempunyai mata hati. Untuk apa mata hati itu? Untuk membedakan mana baik, mana buruk, mana benar, mana salah, mana hak, mana batil, mana khair, mana syar. Itu namanya basirah. Kita bisa tahu amanat itu baik, khianat itu jelek, sidik itu baik, kizib itu kurang ajar. Siapa yang tahu? Yang tahu apa itu? Basirah, yang ada dalam hati kita, penglihatan batin. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Semua orang pasti tahu mana fujur, kurang ajar, menyimpang, mana takwa. Kalau sudah tahu mana baik, mana buruk, maka akan estafet, akan melimpahkan pengetahuannya pada yang kedua, bagian hati yang kedua, namanya domir. Apa? Moral. Bahasa Indonesianya moral, domir itu. Nah, kalau sudah tahu ini baik, ini buruk, maka akan perintah pada moral. Moral, dua hal saja yang dikerjakan oleh moral. Fungsinya, gunanya moral cuma dua kata. Malah salah satunya malah dari dua kata itu. If'al dan la taf'al. Do it dan don't do that. Kamu tahu benar itu baik, kerjakan. Kata moral gitu, kata moralnya gitu. Kamu tahu sholat itu baik, kerjakan. Kamu tahu sedekah itu baik, if'al, do it, kerjakan. Kamu tahu menipu, mencuri, bohong itu jelek, khianat, korupsi itu salah, don't do that, la taf'al, jangan kerjakan.
Jadi yang ngomong kerjakan, jangan kerjakan, itu apa namanya? Moral. Yang ngomong kerjakan yang baik, jangan kerjakan yang jelek, itu apa namanya? Moral. Kalau sudah moralnya ngomong gitu, kita turuti apa enggak? Nah, nanti ada bagian hati yang ketiga, namanya fuad. Apa namanya? Fuad. Fuad ini hakim yang akan menentukan, menghakimi kita baik atau benar atau salah, baik atau buruk. Itu fuad. Fuad pegang palu, akan menjatuhkan vonis. Lah, hakim fuad ini nggak bisa disuap, nggak bisa bohong, nggak bisa salah. Bener terus fuad ini. Maka dzabal fuadu maro'a, kata Allah dalam surat An-Najm. Yang namanya fuad itu pada yang ada pada hati kita, nggak bisa bohong, nggak bisa keliru, nggak bisa salah. Kalau kita kata basiroh, sodakoh misalkan, jujur, sedekah, baik dengan tetangga, itu baik. Maka moral mengatakan lakukan. Maka ketika kita melakukan, fuad kita akan mengatakan kamu orang baik. Sebaliknya, kata basiroh, korupsi, manipulasi, markup anggaran, nyerobot tanah orang, itu salah, itu jelek. Maka moral mengatakan jangan lakukan, la taf'al, don't do that. Kita lakukan, maka fuad akan mengatakan kamu jahat. Sebelum polisi, sebelum pengadilan yang mengatakan kamu jahat, siapa dulu yang ngomong jahat? Fuad dulu yang ada pada diri kita. Lah fuad ini nggak bisa bohong. Yang bisa bohong mulut. Demi Allah saya nggak tahu menau. Dalam hatinya tahu. Sumpah saya nggak dapat. Demi Allah saya dapat sedikit, banyak. Demi Allah saya nggak terlibat, saya malah provokatornya malah. Itu namanya fuad. Oleh karena itu hubungan fuad langsung dengan Allah. Masing-masing tahu. Saya nggak bisa tahu fuadnya bapak nggak bisa tahu fuadnya saya. Wah kalau tahu nggak mau dengerin ceramah saya. Udah lari sudah. Fuad saya juga jelek banget. Hati saya jelek. Untung nggak tahu. Saya saja begitu, apalagi ente. Oleh karena itu, mari hubungan fuad langsung dengan Allah. Tidak dengan penguasa di dunia ini. Penguasa di dunia bisa salah. Hakim di dunia bisa disuap. Kalau nggak disuap pun bisa salah, bisa keliru. Tapi hakim yang ada di hati kita fuad tidak bisa salah dan tidak bisa keliru. Kalau sudah fuad itu berfungsi dengan benar, maka hati yang keempat, bagian hati yang keempat namanya sir. Apa namanya? Mysterium power. Kekuatan yang ada pada hati yang misteri. Kalau misteri itu maka yang dicari yang misteri lagi. Misalkan melihat ada tsunami, bukan karena lempengan bumi tabrakan, bukan. Di belakang lempengan tabrakan ada apa? Jatuhnya pesawat apa tadi? Hercules di Magetan, Jawa Timur. Kenapa itu? Ya, karena pesawatnya udah tua tuh. Bukan. Di belakang itu semua ada rahasia apa? Gempa bumi terus-terusan, musibah terus-terusan, penyakit, flu burung, flu jago, flu babi, flu Hongkong, flu Meksiko. Bukan karena ada bakteri, bukan itu ya jelas itu sebab yang lahir. Tapi di belakang itu semua ada apa? Ini adalah min asrorillah. Maka yang bisa tahu ada apa, yang bisa menjawab ada apa adalah orang yang sirrinya aktif. Orang yang sirrinya tajam, yaitu seperti Kiai Junaid Baghdadi. Ya, saya saja cuma bisa nerangkan, belum bisa tajam seperti itu. Jelaskan bisa saya. Oh saya dosen tasawuf, tapi bukan sufi, dosen tasawuf. Kalau dosen tasawuf nggak ada amplopnya malah nuntut. Mana amplopnya? Saya ngajar nggak ada amplop. Kalau orang sufi dikasih amplop apa ini? Itu orang sufi. Kalau dosen tasawuf nggak dikasih amplop malah mana amplop saya? Tapi amplop dapat ngajar halal daripada amplop ngadang di jalan. Hadirin saya hormati. Dah, ini cepatan saja. Katanya 30 menit, cepatan saja. Kalau sudah sirri berfungsi maka terakhir yang paling dalam inti hati kita, kolbu kita adalah namanya latifah. Apa? Kalau diplularkan, dijamakan latoif.
Kalau sudah latoif, apa latoif itu? Dulu kiai dulu kalau menerjemahkan agak kesulitan. Sesuatu yang lembut, alah sulit tuh. Sekarang terjemahnya malah gampang. Software. Nah, software juga nggak ngerti, nggak punya internet. Perangkat lunak. Jadi software itu barangnya kecil. Masukkan komputer, itu bisa mengakses seluruh berita di dunia ini. Mau buka berita di Mekah, mau berita buka di Mesir, mau ingin tahu apa yang terjadi di Amerika melalui perangkat yang kecil sekali. Namanya software. Sama. Hatinya orang sufi, hatinya seorang ulama yang softwarenya, latifahnya tajam, bisa mengakses apa yang ada di Lauhil Mahfuz, apa yang ada di Qalamil Mastur. Nah, zikirnya orang sufi, zikirnya bukan hanya zikir lisan, bukan hanya zikir basirah, bukan hanya zikir domir, bukan hanya zikir fuad, tapi puncaknya adalah zikir latifah. Kalau sudah zikir latifah, nyun sewu ini maaf, tapi jangan terus ditiru di rumah. Kadang-kadang kita melihat orang tidak sholat, padahal beliau sholat, yang sholat latifahnya. Kiai As'ad Samsul Arifin, mana itu? Situbondo, Sukorejo, kelihatannya nggak sholat, tapi beliau sholat. Apanya sholat? Latifahnya. Jadi kalau ada orang waliullah nggak sholat, jangan terus tiru, nanti tiru nanti. Nah, kalau saya masih sholat saya. Oleh karena itu, mari kita belajar dalam di majlis zikir ini, zikir kita tingkatkan ya. Lisan lama-lama menjadi zikir khofi, zikir kolbi, kolbu pun, hati pun bertingkat-tingkat. Zikir basirah, zikir domir, zikir fuad, zikir sirri, terakhir zikir latifah. Yang dihauli malam ini adalah Sultanul Aulia, Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Ibn Saleh Ibn Dus Al-Jailani atau Al-Kailani yang wafat tahun 565 Hijriah. Beliau punya karangan kitab namanya Al-Ghunyah, Al-Fathur Rabbani, Futuhul Ghaib. Itu karangannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Beliau adalah Sultanul Aulia, sultannya atau pemimpinnya para aulia. Ada 4 sebenarnya pemimpin para aulia itu. Pertama, Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Ibn Saleh Ibn Dus Al-Jailani. Kedua, Said Ahmad Hasan Rifa'i. Yang ketiga, Syekh Abil Hasan Asyadli. Yang keempat, Syekh Abil Hasan Ar-Rifa'i. 4 inilah yang terkenal dengan Al-Aqtabul Arba'ah, wali kutub yang 4, yang menjaga stabilitas dunia alam, yang dengan segala penjuru 4, barat, timur, utara, selatan, itu bisa stabil kalau masih dijaga oleh waliullah yang 4 itu. Salah satunya adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, Syekh Abdul Qadir Jailani itu kalau ngajarkan zikir, lihat orangnya. Kalau orangnya masih seperti saya, zikirnya keras. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi kalau lihat orang makomnya sudah tinggi, zikirnya suruh pelan-pelan. Zikirnya khofi. Maka ada seorang ulama dari Sambas, Kalimantan Barat, namanya Syekh Ahmad Khotib Sambas, mengarang kitab namanya Al-Fathul Arifin. Syekh Ahmad Khotib Sambas itu muridnya Syekh Ahmad Zaini Dahlan di Mekah. Beliau nanti punya murid Syekh Muhammad Nawawi Banten. Nawawi Banten punya murid Khalil Bangkalan, Mahfud Termas. Mahfud Termas punya murid Hashim Ash'ari. Hashim Ash'ari punya anak Wahid Hashim. Wahid Hashim punya cucu Abdurrahman Wahid. Iya betul. Benar. Nah, Syekh Ahmad Khotib Sambas ini seorang waliullah dari Sambas, Kalimantan Barat. Mukim di Mekah, ngarang kitab namanya Fathul Arifin. Apa isinya itu? Isinya aturan, metode, sistem bagaimana zikir mencapai ma'rifat. Zikir jahri, zikir khofi, zikir alani, zikir sirri. Ya kalau mau silakan belajar Fathul Arifin. Silakan kalau mau. Belajar dulu, nanti baru diterangkan. Kitabnya namanya Fathul Arifin. Kitab ini dibaca di seluruh dunia. Di Asia Tengah, di Afrika dibaca itu. Ma'ruf, terkenal kitab ini di seluruh dunia. Tariqatul Turuqus Sufiyah. Bapak Ibu sekalian, ada orang tidak percaya. Ya nggak apa-apa, masa dipaksa. Ada orang nggak percaya bahwa jangankan para wali, syafaatnya Rasulullah itu nggak percaya. Saya jawab, alhamdulillah. Biar saya saja yang percaya, spesial.
Biar yang percaya kita saja ya. Orang lain jangan ikut campur ya. Ada orang ngomong gini, saya waktu haji 8 hari di Madinah, orang-orang tiap waktu berebut ke Raudhah, ke ziarah Rasulullah. Kalau saya sekali saja, udah cukup sekali. Salam pada Rasulullah, udah cukup sekali. Saya jawab, Rasulullah juga nggak mau kalau kamu tiap waktu ke sana. Rasulullah juga males ketemu sama kamu tiap waktu, biar bukan kamunya nggak mau, Rasulnya yang nggak mau kamu setiap waktu ke sana. Ada lagi orang ngomong, mudah-mudahan di Bekasi nggak ada. Bapak saya mati, misalkan, Ustadz ayah saya meninggal, ya yuk tahlilan nanti malam, kita doain Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu waj'al jannatahu. Nggak percaya, orang udah mati didoain nggak akan sampai nggak ada gunanya. Nggak percaya, baca Yasin, tahlil itu sampai pada orang mati, nggak percaya. Ya sudah, kalau nggak percaya, bapak kamu yang mati kemarin saya doakan mudah-mudahan sekarang sedang digebuki malaikat, sedang diincek-incek malaikat, nanti masuk neraka gosong. Kalau bahasa Arab, Allahumma adzibhu wal'anhu wadribhu. Kalau mau bahasa Arab, kalau bahasa Indonesia gitu aja. Mudah-mudahan bapak kamu sekarang lagi incek-incek malaikat, remuk, hancur, besok masuk neraka gosong. Marah tidak kira-kira? Kalau marah, katanya nggak sampai doa itu. Katanya doa nggak sampai, lah kok marah? Wong saya lagi ngomong sendiri kok. Katanya tadi Allahumma firlahu warhamu, tidak. Sekarang ketika mudah-mudahan digebuki malaikat marah. Wong saya lagi ngomong sendiri kok marah? Berarti khawatir sampai. Lah kalau doa jelek saja khawatir sampai, doa yang baik insya Allah pasti sampai. Kalau nggak percaya, nah ini ada seorang di Mesir, di Alexandria, di Iskandaria, namanya Syekh Muhammad Syaraf Abu Sa'id Al-Busiri. Sudah 1 bulan stroke, lumpuh, nggak bisa jalan. Pada suatu ketika suatu malam mimpi jumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu berapa kali mimpi jumpa Rasulullah? Enggak, terus terang saja, jangan malu-malu. Berapa kali? Belum. Coba gendruwo. Nah, Syekh Sa'id Al-Busiri ini kemudian ngomong begini, ya Rasulullah, saya punya keinginan akan menggubah syair, ngarang, bikin qasidah yang isinya memuji-muji engkau, menyanjung-nyanjung engkau. Mohon izin, diizinkan apa enggak? Ya silahkan. Jadi muji-muji Rasul itu boleh. Ada yang ngomong, saya kok nggak baca sejarah cerita itu? Ya kamu baca sejarahnya kitab apa? Saya baca Khulasatul Nurul Yakin. Loh, sejarah buku Nurul Yakin hanya 15 halaman. Saya baca Al-Kamil Ibn Al-Athir 13 jilid. Saya baca Tarikhul Umam wal Muluk kalangan Ibnu Jarir Abu Ja'far At-Tabari 10 jilid. Saya baca karangan orang sekarang nggak apa-apa lah. Karangan Dr. Ahmad Syalabi 9 jilid. Ahmad Amin 8 jilid. Kamu cuma baca Khulasatul Nurul Yakin 15 halaman. Ya nggak ada cerita kayak gini. Paling-paling cerita perang Badar, perang Uhud, perang. Nah, ketika dia mengatakan, ketika Rasulullah menjawab, silakan, saya senang kamu bikin qasidah. Beliau bikin dalam keadaan stroke itu. Sebulan kemudian mimpi jumpa lagi. Rasulullah, sudah selesai karangan saya 154 bait. Coba dibaca, saya ingin dengar. Dibaca, Rasulullah fatabassama sallallahu alaihi wasallam wa radhiya anhu. Rasulullah tersenyum dan senang mendengarkan pujian itu. Kemudian diusap, besoknya sembuh. Percaya silahkan, enggak apa-apa. Kalau enggak percaya biar saya aja yang percaya. Maka tidak ada lagi yang bisa menolong kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita percaya bahwa Rasulullah bisa memberi syafaat kepada kita semua. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Orang-orang yang banyak dosanya seperti saya, orang yang banyak dosanya seperti saya, datang kepadamu Muhammad, kata Al-Quran, kemudian dia itu istighfar di sampingmu atau di hadapanmu,
Dan Rasulullah ikut juga memintakan istighfar untuk orang itu. Lawajadullaha tawwabar rahima. Ini lamnya namanya lam taukid, lam pasti. Pasti orang itu diampuni oleh Allah. Jadi kalau kita ziarah ke Madinah, kemudian istighfar di depan Rasulullah, Rasulullah setuju mendukung istighfar kita. Allah menjamin pasti diampuni dosanya. Bersih lagi seperti bayi baru lahir tanpa dosa apa-apa. Oleh karena itu saya senang sekali dan saya terharu sekali malam ini berkumpul 10.000 lebih barangkali atau lebih ya 20.000 lebih di bawah tahta irsyad wa isyraf Hadratus Syekh Kiai Haji Al-Junaid Al-Baghdadi dalam rangka ta'abbudan apa? Zikir kita beribadah kepada Allah. Yang kedua taqarruban apa? Mendekatkan diri pada Allah. Yang terakhir zikir kita tahaqquqan apa? Mencari hakikat. Wah itu bukan belum kelasnya belum. Supaya tahu saja, zikir itu ada 3 tingkatan. Pertama ta'abbudan, kedua taqarruban, ketiga tahaqquqan. Lain kali bisa saya sambung, zikir ada 3 macam, zikrul asma, zikrul sifat, zikrul zat. Lain kali saya kesini lagi insyaallah. Syukran wa dumtum wallahu subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.